Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jutayu 1 ingin mempresentasikan hasil proyek akhir kami dengan scientific paper base dengan judul Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Berita KDRT di Indonesia berdasarkan opini dari media sosial Twitter menggunakan algoritma Navier Classifier dan support vektor mesin. Next, adapun untuk informasi kelompok, yang pertama ada Rera Farisudua dari Politeknik Negeri Jember, saya sendiri Ivan Nirmala Laili dari Universitas Negeri Surabaya, yang ketiga Melina Diana Andista dari Universitas Negeri Surabaya, dan yang terakhir Muhammad Abu Paugi dari Universitas Muslim Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama yaitu latar belakang. Menurut data dari Kemen PPA hingga Oktober 2022, terdapat 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia. Sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan. Sementara itu, sepanjang tahun 2021, terdapat 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dengan jumlah total 10.368 korban. Salah satu aplikasi media sosial yang populer dan sering digunakan adalah Twitter. Melalui aplikasi Twitter, pengguna dapat menyampaikan opini mereka dengan cara memposting tweet, memberikan komentar, atau mengajukan pendapat. Oleh karena itu, dengan analisis sentimen untuk mendapatkan informasi sentimen yang terkandung dalam suatu kalimat dapat digunakan untuk mengetahui pandangan masyarakat Indonesia terhadap permasalahan KDRT, dan bagaimana berita tersebut mempengaruhi opini publik serta mampu memberikan wawasan dalam upaya penanggulangan KDRT sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan pemerintah dalam penanganan kasus KDRT. Next. Jadi latar belakang tersebut diperoleh 3 rumusan masalah, yaitu 1. Dalam analisis sentimen, algoritma mana yang memiliki performa terbaik dan berapa akurasi yang diperoleh. 2. Berdasarkan hasil analisis sentimen, bagaimana pandangan masyarakat Indonesia terhadap permasalahan KDRT. 3. Apakah hasil analisis sentimen mampu memberikan wawasan dalam upaya penanggulangan KDRT. Next. Metode penelitian yang kelompok kami gunakan yaitu menggunakan dua algoritma yang sangat populer untuk text mining, khususnya untuk klasifikasi teks. Pertama yaitu SVM dengan parameter linear, polinomial, radial basis function, dan sigmoid. Kedua yaitu algoritma NBC atau Net Bayes Classifier dengan fungsi Gaussian, multinomial, dan Bernoulli. Nah, tahap penelitian ini sendiri dimulai dengan pengumpulan data. Dataset diambil dari Twitter dengan kata kunci KDRT, kekerasan seksual, perceraian dalam format CSV, berjumlah 1.500 data. Dataset hasil scraping ini kemudian dilakukan ke tahap pre-processing sebelum melakukan klasifikasi. Next. Perangkat penelitian yang kelompok kami gunakan yaitu terdiri dari identifikasi masalah, studi literatur, dan menentukan tujuan. Kemudian dilakukan pengumpulan data, dan selanjutnya dilakukan pre-processing data, meliputi cleaning data, tokenization, stop removal, cache folding, word normalization, dan stemming. Nah, kemudian diperoleh hasil dan pembahasan, dan dilakukan pelabelan, kemudian word cloud, dan klasifikasi menggunakan NBC dan SVM, dan dilakukan evaluasi model dengan conversion metric. Kemudian dilakukan analisis hasil dan juga kesimpulan. Untuk tahapan selanjutnya adalah scraping data. Sebelum kita melakukan pengolahan data, terlebih dahulu kita mengumpulkan data. Data yang dataset yang digunakan diambil dari media sosial Twitter yang berjumlah 1.500 data dengan kata kunci KDRT, kekerasan seksual, perceraian, yang data tersebut akan dikonversi ke format CSV. Berikut adalah hasil dari scraping data. Next. Untuk tahap selanjutnya adalah data acquisition. Pada tahap ini, bertujuan untuk mengumpulkan data yang akan digunakan untuk melatih dan menguji model. Data acquisition melibatkan pengumpulan dan pemrosesan data yang mewakili teks atau kalimat-kalimat yang dianalisis sentimennya. Pada tahap ini kami menggunakan NLTK, Natural Language Toolkit. Berikut hasil dari data acquisition. Next. Sebelum kita melakukan proses klasifikasi, sebelumnya adalah melakukan pre-processing data. Data hasil dari scraping merupakan data mentah yang sehingga dibutuhkan tahap pre-processing untuk menyiapkan dataset sebelum dilakukan proses klasifikasi. Baik, tahap selanjutnya yaitu pelabelan data. Dari hasil stemming data pada pre-processing, selanjutnya akan dilakukan pengelompokan data atau pelabelan dengan leksikon model yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu data positif dengan simbol 1, data netral dengan simbol 0, dan data negatif dengan simbol -1. Dari grafik yang telah dipaparkan menunjukkan hasil pelabelan data menurut kategori data positif berjumlah 189 data, data negatif berjumlah 1.145 data, dan data netral berjumlah 158 data. Next. Selanjutnya yaitu word cloud. Dari hasil preprocessing dan pelabelan, selanjutnya data tersebut akan ditampilkan menjadi word cloud untuk mengetahui kata yang sering muncul pada data positif dan negatif. Terlihat dari gambar yang telah dipaparkan menunjukkan untuk sentimen positif yang sering keluar di antara keras, seksual, dan cowok anak. Untuk sentimen positif yang sering keluar yaitu maksud saya untuk sentimen negatif, kata yang sering keluar yaitu tidak, keras, seksual, dan cerai. Next. Selanjutnya yaitu algoritma Navier Classifier.
Dari tabel yang telah dipaparkan, kami menggunakan 3 parameter yaitu Gaussian, multinomial, dan Bernoulli dengan akurasi Gaussian 80%, multinomial 74%, dan Bernoulli 73%. Dari hasil akurasi tertinggi diperoleh Navier classifier dengan fungsi Gaussian dengan jumlah akurasi 80%, presisi 69%, recall 64%, dan advanced score 66%. Sehingga akurasi terbaik dari algoritma Navier classifier adalah Gaussian Navier classifier. Next. Selanjutnya yaitu algoritma support vektor mesin atau LSVM. Dari tabel menunjukkan kami menggunakan 4 parameter yaitu linear, polinomial, RBF, dan sigmoid. Untuk linear kami mendapatkan akurasi 82,6%, polinomial 80%, RBF 82%, dan sigmoid 83,27%. Dari hasil akurasi tertinggi diperoleh SVM dengan parameter sigmoid dengan akurasi 83,27%, presisi 86%, recall 62%, dan advanced score 72%. Sehingga akurasi terbaik dari algoritma SVM adalah sigmoid support vector mesin. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, tadi saya bahas hasil evaluasi. Di sini saya akan membandingkan algoritma Navier classifier dengan model Gaussian dengan algoritma SVM dengan kernel sigmoid. Jika kita lihat dari grafik classification report, dilihat dari sisi akurasi, algoritma SVM lebih baik. Jika dilihat dari recall, algoritma Navier lebih baik. Dilihat dari precision, algoritma SVM lebih baik. Dilihat dari advanced score, algoritma SVM lebih baik. Kemudian sentimen analisis. Algoritma Navier memprediksi sentimen negatif lebih banyak daripada SVM. Algoritma SVM memprediksi sentimen netral lebih banyak daripada algoritma Navier. Sentimen positif, algoritma Navier lebih banyak daripada algoritma SVM. Kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan hasil yang telah diperoleh, dapat dinyatakan bahwa super vector mesin mempunyai performa yang lebih bagus dibandingkan Navier classifier dengan jumlah akurasi 83,27% pada SVM dan 80% pada NBC. Kedua, sentimen negatif memiliki tingkat presentasi yang lebih besar daripada sentimen netral dan positif, baik dari hasil algoritma Navier maupun super vector mesin. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas pandangan masyarakat Indonesia terhadap permasalahan KDRT cenderung negatif. Hal ini dapat mencerminkan kesadaran masyarakat akan keberadaan masalah KDRT dan pentingnya penanggulangan dan upaya pencegahan sehingga mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan dan mendukung program-program pencegahan. Ketiga, pengaruh sentimen negatif yang tinggi memberikan wawasan penting dalam upaya penanggulangan KDRT, mendorong peningkatan kesadaran, pendidikan, perlindungan, dan pencegahan oleh pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat umum. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan saya. Sekian presentasi untuk proyek akhir dari kelompok Jatayu 1. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.